Diceritakan seorang, ya kita semua tahu ceritanya, tentang 3 orang yang masuk ke dalam gua. Kemudian gua itu tertutup dengan batu yang menggelinding. Lalu mereka bertawasul dengan amal soleh mereka. Salah satunya yang mengatakan, Ya Rabbi, Allahumma, Ya Allah, aku punya 2 orang tua. Aku punya 2 orang tua yang aku senantiasa memberikan susu kepada keduanya sebelum keluarga yang lain minum susu. Dia sudah menikah, dia punya istri, punya anak. Pada suatu hari, ya Allah, aku kejauhan cari rumput, sehingga aku balik dalam kondisi orang tua sudah tidur. Maka aku peraskan susu buat keduanya, ya Allah. Allah tahu, tapi dia mau cerita sama Allah. Dia ingin tawasul dengan amal soleh dia. Lalu aku taruh di wadah. Aku datang ke bapak ibuku, mereka tidur. Maka aku berdiri di hadapan kedua. Jamaah, bukankah bisa dia taruh di sebelah meja ibunya susu itu? Dia ambilkan meja, taruh di sana, dia bisa tidur. Dia sudah berbakti sama orang tuanya dengan seperti itu. Tapi anak ini tidak. Aku berdiri, ya Allah, aku gak ingin membangunkan keduanya. Dan aku terus berdiri, aku pegang itu susunya. Sampai mau subuh bangun, aku serahkan kepada kedua. Anak-anaknya nangis minta susu. Kata dia, lah, sampai bapak ibu aku minum. Gak ada hadis yang mengatakan anak itu pintu surga, jemaah. Yang ada itu orang tua pintu surga. Kita peduli sama anak-anak kita. Beli oleh-oleh buat istrinya. Ditelepon istrinya mau apa, kepingin apa. Pernahkah engkau telepon ibumu? Tanya, Umi kepingin apa, Umi? Ana lagi dalam perjalanan, Umi. Jamaah, itu anak, Masya Allah, dia berdiri. Kenapa dia kuat, jamaah? Karena dia tahu Allah yang nyuruh dia berbakti. Mungkin tidak ada yang melihat berdirinya dia, tapi Nabi ceritakan berdirinya dia. Dari malam jamaah sampai pagi, berapa jam dia ingat, ibuku hamil aku 9 bulan. Capek. Kita sok sukses, mungkin engkau lebih sukses dari orang tua. Tapi kalau nggak ada bapak ibu, engkau nggak akan pernah lahir di muka. Allah ceritakan ibunya hamil dia. Wa wada'athu kurha, dan melahirkannya dalam kondisi sulit. Kadangkala perut ibu kita itu disobek demi kita keluar dari perut ibu kita. Antum meninggalkan luka di ibu, itu dijahit. Kalau antum anak ketiga, Allahu Akbar, berapa kali dibelah perut ibu kita aja. Tubuhnya jadi jelek gara-gara kita. Tapi dia nggak peduli, yang penting antum lahir dengan selamat. Kalau ibu kita dikasih pilihan, ini nggak bisa diselamatkan, salah satunya akan meninggal. Kira-kira apa kata ibu antum? Iya, nggak apa-apa dok, selamatkan bayinya dok. Nggak apa-apa dok, biar dia lahir dok. Subhanallah. Berapa banyak ibu yang meninggal dunia ketika dia melahirkan anak. Ibu itu lupa dengan rasa sakit dia 9 bulan. Ibu itu lupa dengan jeritan dia mengeluarkan kita ketika kesakitan. Itu lupa. Dia tersenyum, dia bawa anaknya, ditaruh di dadanya. Allahu Akbar. Kalaupun ada air mata yang menetes, itu air mata kebahagiaan orang tua dengan hadirnya kita di muka bumi ini. Kita disusui semua. Berapa bulan? 2 tahun. 24 bulan disusui. Mungkin ada yang kurang, mungkin ada yang lebih. Tapi yang jelas kondisi kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita hanya bisa menangis, jemaah. Antum lapar menangis,
buang kotoran, menangis. Siapa yang datang membersihkan kotoran antum? Ibu antum. Yang gendong antum siapa? Ibu antum. Dia susui, subhanallah, sampai anaknya agak besar sedikit, diajari bicara sama ibunya, diajak ngomong sama ibunya, diajarin berdiri sama ibunya, diajarin berjalan sama orang tuanya. Allahu Akbar. Ada seorang sahabat yang izin untuk berjihad, izin untuk mendapatkan surga yang paling tinggi, izin untuk bisa memberikan syafaat kepada 70 dari keluarganya. Kalau dia mati syahid, dia datang kepada Nabi SAW, ditanya, bapak ibumu hidup? Iya, kata dia. Pulang engkau ke sana. Fazammal jannah, di sana ada surga. Ilzam rijlaya, engkau tetap di kaki ibu. Ini mau jihad, bukan mau cari fulus jemaah. Bukan mau cari kenikmatan dunia, dia mau cari surga. Tapi pintu surga yang paling baik orang tua dapat jauh-jauh. Jemaah, Allah, ketika antum nangis di kasur ibu, di dapur lagi masak, dimatikan kompornya, dia datang jumpai antum. Engkau ganggu hidup dia dari sejak engkau lahir. Kemudian setelah engkau dewasa, engkau gak berbakti sama ibu. Lupa dengan wahamluhu wa fisaluhu 30 syahr. Ibumu waktu merawatmu ketika engkau kecil, ibumu berharap engkau bisa hidup. Sedangkan engkau sekarang merawat ibumu ketika sudah tua sakit-sakitan, engkau berharap ibumu mati. Allah, ya, kita kadang-kadang merasa lelah merawat ibu yang sudah tua. Merasa kadang-kadang, ya Allah, kalau ibu ini meninggal insya Allah lebih baik. Antum mau istirahat. Duit bisa dicari, tapi ibu kalau mati, antum akan menyesal. Antum gak bakal ketemu lagi. Akan datang satu saat antum hanya ingin melihat wajah ibu antum. Gak ada lagi. Jangan takut duit antum habis untuk berbakti sama ibu. Rasul SAW mengatakan, man ahabba ayyubsata lahu fi rizqih wa yunsa' lahu fi athari falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin rizkinya diluaskan, barang siapa yang ingin umurnya dipanjangkan, apa yang dia lakukan? Sambung rahimnya. Sambung rahim. Rahim kita sendiri, ibu kita. Kita dari sana keluar. Itu yang paling berhak mendapatkan kebaktian kita. Antum jangan takut kehabisan waktu. Ketika antum berbakti sama orang tua, Allah berkahin waktu antum. Jangan takut duit antum habis, Allah lipat gandakan apa yang antum keluarkan. Tapi kadang-kala kita nggak yakin. Wallahi jamaah, kita tuh disuruh dekat sama orang tua kita. Apalagi kalau orang tua kita minta. Kalau enggak, ya mungkin dia ridho jauh. Tapi jangan dipikir dia suka atau jauh dari dia. Maka sebagai bentuk kebaktian anak, tetaplah antum dekat sama orang tua. Ridallah fi ridal walidain. Keridhaan Allah bergantung kepada keridhaan orang tua kita. Wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Dan kemurkaan Allah bergantung dengan kemurkaan kedua orang